Njit an ente itu siapa? Njit ente apa njit aneh Imaduddin Usman yang nyebarin agama Islam di Indonesia pertama kali itu? Mari kita verifikasi kesejarahan masuknya Islam di Indonesia. Siapa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Njit ente apa njit Imaduddin Usman? Ini yang harus diperhatikan, Mas Rifki. Lah itu, tetapi ini hanya narasi-narasi balasan dari kami ya. Kami tidak seperti itu. Ini hanya narasi yang kami buat untuk khusus, bukan untuk bangsa Indonesia. Terkait dengan isu nasab, apakah ada kaitan dengan apa cinta tanah air? Sangat jelas itu, Mas Rifki. Kenapa? Karena nasab yang sedang kita permasalahkan ini adalah nasab oleh sebuah komunitas yang bukan berasal dari internal bangsa Indonesia sendiri. Bukan nasabnya Ken Arok yang sedang dipermasalahkan. Bukan nasabnya Siliwangi. Tetapi nasab orang yang ada di luar bangsa Indonesia, yang mereka bermigrasi pada abad ke-19 ke Indonesia, kemudian mereka membangun kesejarahannya begitu rupa untuk mendoktrin dalam tanda kutip umat Islam tentang kesejarahan yang ada nilai-nilai terkait teologis dengan umat Islam Indonesia. Dalam hal ini adalah penghormatan terhadap dzurriyyat Nabi. Karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah tafsir, sebagian tafsir mengatakan kewajiban menghormati ahli bait, kemudian adanya anjuran mencintai keturunan ahli bait, maka hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membangun otoritas keagamaan di Indonesia ini dengan melabeli diri sebagai keturunan Nabi. Ditambah selain daripada itu, mereka membangun kesejarahan mereka di Indonesia yang ketika diteliti dan diverifikasi di dalam sejarah-sejarah Indonesia masa lalu, ternyata kesejarahan mereka yang mereka bangun ini tidak sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi di masa lalu. Misal tentang klaim-klaim mereka sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Ketika diverifikasi, ternyata mereka tidak ada kaitan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia yang pertama. Di mana penyebaran agama Islam di Indonesia dilihat dari berbagai macam teori yang berkembang di antara para sejarawan, tidak ada yang mengatakan bahwa Islam Indonesia ini dikembangkan pertama kali oleh orang-orang dari klan Ba'alawi. Tetapi mereka mengklaim hari ini bahwa umat Islam di Indonesia harus berterima kasih kepada mereka. Kalau tidak ada njit aneh, ini orang Indonesia masih nyembah pohon. Pak Jenderal Dudung itu masih nyembah pohon kalau tidak ada njit aneh. Njit an ente itu siapa? Njit ente apa njit aneh Imaduddin Usman yang nyebarin agama Islam di Indonesia pertama kali itu? Mari kita verifikasi kesejarahan masuknya Islam di Indonesia. Siapa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Njit ente apa njit Imaduddin Usman? Ini yang harus diperhatikan, Mas Rifki. Lah itu, tetapi ini hanya narasi-narasi balasan dari kami ya. Kami tidak seperti itu. Ini hanya narasi yang kami buat untuk khusus, bukan untuk bangsa Indonesia. Kami dari para Trah Wali Songo tidak pernah ada kata-kata yang semacam itu. Ya, ini yang harus dikembangkan ke depan, yaitu bahwa kita sudah berindonesia, kita sudah berpancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di dalam bingkai kenegaraan kita yang berdasarkan Pancasila itu semua manusia, semua warga negara Indonesia di depan negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sama. Janganlah kita mengklaim kesejarahan yang ternyata sejarah itu tidak ada di masa lalu. Mengklaim mereka sebagai pejuang, ternyata bukan pejuang leluhurnya. Mengklaim NU itu didirikan oleh klan Ba'alawi, ternyata ketika dibaca sejarah pendirian Nahdlatul Ulama, tidak ada peran Ba'alawi di dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Mereka membuat makam-makam palsu. Makam-makam palsu itu kemudian diatribusikan dengan nama-nama klan mereka yang ternyata kesejarahannya di masa lalu tidak ada.
Kemudian ada lagi klaim-klaim haul dengan diasosiasikan dengan tokoh-tokoh tertentu dari kalangan mereka. Misalnya haul Solo, haul Gresik, haul Tegal. Ketika dicari kesejarahan mereka di masa lalu, di masa hidupnya peran-peran mereka di dalam membangun peradaban, di dalam membangun ekonomi, dalam membangun tata nilai kemasyarakatan, agama dan sebagainya, ternyata masih banyak tokoh-tokoh lain yang lebih pantas untuk diasosiasikan tokoh itu untuk sebuah kota. Nah, ini yang terjadi, jadi sangat sekali urgen kalau hari ini kita mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap upaya-upaya perubahan sejarah ini. Karena apabila kita tidak mempunyai perhatian terhadap sejarah bangsa kita sendiri, kemudian kita biarkan orang lain membangun kesejarahan di bumi Indonesia ini sesuai dengan keinginan mereka, maka masa depan anak cucu kita itu tidak akan mengenal sejarah yang sebenarnya. Kemudian sejarah itu dicipta kondisi oleh sebuah kelompok untuk kepentingan mereka dan anak cucu mereka. Kemudian ternyata setelah ditilik, mereka bukan bangsa Indonesia asli. Nah, ini yang akan terjadi apabila kita biarkan hari ini. Tetapi saya setuju dengan Jenderal Nur Wahid tadi, bahwa yang harus kita bangun adalah nilai-nilai persaudaraan itu. Apabila mereka menghentikan upaya-upaya yang tidak terpuji itu, seperti merubah sejarah, mengklaim tokoh-tokoh dari bangsa Indonesia menjadi tokoh yang dikatakan kemudian sebagai klan mereka, maka kita pun akan welcome, kita akan lapang dada. Ayo kita mulai saat ini, tidak usah lagi Anda berusaha untuk merubah sejarah Indonesia, sejarah pendirian NU, sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Kita berindonesia se-Indonesia-Indonesianya. Kalau bisa nama pun semuanya nama-nama Indonesia. Banyak itu nama Indonesia yang indah-indah, yang cantik-cantik. Dari nama-nama Aceh, dari nama-nama Kalimantan, nama-nama Papua, nama-nama Sulawesi. Banyak yang bagus-bagus. Kemudian kita berindonesia se-Indonesia-Indonesianya. Kita bersama untuk membangun tanah leluhur kita ini. Bagi bangsa-bangsa lain yang pada tahun 45 bergabung dengan kita menjadi warga Indonesia, ya kita bersama-sama. Tetapi jangan sampai mereka kemudian membangun otoritas, dominasi, hegemoni yang kemudian ingin merasa lebih dari bangsa Indonesia lainnya. Yang sebenarnya bangsa Indonesia lainnya ini yang mayoritas dan memiliki nilai kesejarahan leluhurnya yang sebenarnya mereka lah para pemilik daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Masa depan adalah sesuatu yang belum kita rasakan. Jadi saya bukan sebagai seorang cenayang yang mampu melihat masa depan dari sisi spiritual atau dari sisi mistik, tetapi algoritma dari masa lalu sampai masa hari ini kita bisa pelajari bahwa Israel hari ini mampu mendominasi dan menghegemoni Palestina itu diantaranya adalah dengan merubah sejarah Palestina. Bagaimana upaya mereka membangun 300 makam di Palestina dengan menguasai sebuah kawasan, kemudian mereka bangun makam-makam palsu yang diberi titi mangsa yang sangat lama, kemudian ini menjadi justifikasi bagi mereka, legal standing bagi mereka, bahwa mereka mempunyai hak untuk tinggal di Palestina karena ternyata mereka mempunyai kesejarahan di masa lalu, padahal makam itu baru dibangun beberapa tahun yang lalu. Ini yang akan terjadi dengan Indonesia apabila kita biarkan atau negara juga membiarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membangun kesejarahannya sendiri yang diambil dari ruang hampa tanpa ada fakta sejarah yang sebenarnya dari masa lalu. Kita juga ingin ya, walaupun negara harus berdiri di semua golongan, tetapi negara dengan sumber dayanya mampu melihat mana golongan yang benar, mana golongan yang tidak benar. Tentunya negara harus berdiri tegak membela yang benar untuk masa depan anak cucu kita
yang akan ada di masa yang akan datang.